Xin nào. Xin nào ở đây. Oke sahabat Mas Petani yang ada di seluruh Indonesia, hari ini coba kita menjelaskan kepada seluruh kawan-kawan petani yang ada di Indonesia ya, karena menjawab permasalahan yang kami temui di lapangan. Jadi mohon maaf lahir dan batin ya apabila nanti penyampaian kami ada yang kurang berkenan atau tidak pas dengan pengalaman kawan-kawan petani yang ada di Indonesia. Ini pembahasan mengenai apa yang kami temui, apa yang kami alami, sampai ke pembahasannya ya aplikasinya, sampai ke monitornya. Itulah yang kami akan coba gunakan kepada kawan-kawan semua. Tidak harus satu pemahaman, setidaknya tujuan kita sama, ingin membantu kawan-kawan petani, terutama bahan pangan, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang memiliki kualitas tinggi dari sumber daya manusianya dan sumber daya alam, terutama di tanaman padi, sebagai tatanan ekonomi, memperkuat ekonomi bangsa dari padi. Masa iya tanaman padi ataupun Indonesia luas akan daerah pertanian kok mengalami kemunduran? Terjadi karena apa? Terjadi karena kurang kepahaman dari sumber daya manusianya. Mohon maaf ya, kami alami seperti itu. Makanya coba kita bahas masalah pertanian pada pagi hari ini. Oke ya guys, penjelasan kami mohon nanti dikoreksi di komentar kolom ya. Nah ini alhamdulillah pagi ini diberikan rezeki oleh Pak Daseno, Pak Pisang. Ini beliau ya, Pak Daseno, Tempe Sumberharjo desanya. Oke, karena kita bahas satu persatu dulu tentang produk yang kami kenalkan di Palembang, Sumatera Selatan dan di Lampung ya. Jadi ini grolen. Penggunaan grolen itu diaplikasikan sebelum tanam atau sesudah tanam, atau digunakan di waktu pupuk pertama. Kegunaan grolen sebagai bahan pengganti atau pupuk pembedah tanah, alternatif pengganti dari kapur pertanian. Fungsinya untuk menghilangkan kasaman tanah. Kasaman tanah timbul karena pemakaian pupuk kimia terus menerus tanpa adanya pembedah tanah ataupun pembedah debit. Kasaman tanah akan timbul membuat padi pertumbuhan kerdil, mayatnya jebol ke orang Jawa, mengkerut ya akarnya. Lama-lama pertumbuhannya kerdil, anak kurang, lama-lama dia mendek. Setelah dipupuk kimia, bukannya bertumbuh ke atas, dia akan ambles. Nah, seperti itu. Kasaman tanah akan membuat jadi kasaman tanah timbul akan membuat mengikat pupuk kimia yang bapak-bapak taburkan di sawah, akan mengakibatkan pupuk kimia terikat derajat asam. Akhirnya tanah mengalami keracunan tanah. Pupuk yang sampai taburkan itu diikat oleh kasaman tanah, lebih kurang 70% dimakan diikat derajat asam tanah, yang 30% lagi dimakan tanaman. Jadi fungsi grolen untuk menghilangkan kasaman tanah, sehingga kasaman tanah hilang di dalam tanah, pupuk bisa dimakan oleh tanaman semua. Nah, setelah menggunakan pupuk pembedah tanah merek grolen atau dolomit sesuai dengan standar dari pH tanah, saya sesuaikan dengan pH tanah. Misalkan sebelum acara pemupukan, bapak-bapak siapkan alat mengukur pH tanah, diukur pH tanahnya berapa. Misal pH tanahnya 4 misalkan, untuk mencapai angka normal minimal 6 ya, itu penggunaan pupuk kimianya pupuk bedah tanah atau dolomit itu 2 ton per hektarnya sekali pupuk setelah musim tanam. Untuk musim tanam berikutnya mengalami pemupukan, kalau mau dipupuk hanya dicek dulu pH tanahnya minimal 2 ton per hektar, diukur dari pH tanah. Apabila terjadi nanti kasamannya rendah, pH-nya sudah naik, pupuk kimianya disesuaikan dengan pH tanahnya.
Nah, dolomit ataupun kapur pertanian ataupun gurulen ini digunakan berbarengan dengan pembuatan kimia untuk mengurangi keasaman tanah, sehingga tanah yang ada di dalam sehingga pupuk yang di dalam tanah akan dihilangkan, dinetralkan oleh si groundline, sehingga keasaman tanah hilang, pupuk di dalam tanah kemakan tanaman. Oke ya. Jadi gunakan ini di awal yang paling bagus sebelum tanam, maksimal sesudah tanam, maksimal umur 7 hari. Karena untuk pembutuhan akar dibutuhkan tanah yang normal, tanah yang sehat, sehingga tanah yang sehat akan membuat tanaman sehat pula, seperti itu penjelasannya. Ya, jadi wajib digunakan bagi kawan-kawan petani yang sawahnya mengalami keasaman tinggi atau pH-nya rendah. Makanya gunakan dolomit ataupun kapur pertanian ataupun gurulan dan produk manunggalan dalam ini. Oke ya. Terus yang kedua, untuk aquabase. Aquabase ini diciptakan oleh perusahaan Manunggaling Alam yang memiliki 7 fungsi dari kegunaan aquabase. Yang pertama, untuk menghilangkan keasaman banyu air ya, tanah banyu yang tiang ataupun berkarat akan netral setelah diaplikasikan aquabase. Fungsi dari kedua si aquabase untuk ada kandungan perekatnya, ada kandungan penembusnya akar, pupuk batang, pupuk daun, dan yang ketujuh memperkuat batang agar tidak gampang roboh. Ini fungsi dari aquabase. Tapi untuk beberapa musim ini ya, 2 musim ini MP3 dan MP1 kami masuk ke daerah Bintang. Aquabase ini kami gunakan untuk mengaplikasikan di tanaman padi mengalami ambles. Ambles itu terjadi karena keasaman tinggi ya, pH-nya rendah, asamnya tinggi, berakibat kepada oyotnya, akarnya jubel, keriting, pertumbuhannya kurang, anakan kurang, gitu. Terus daunnya mulai ada karatnya, dan ditandai dengan daun tua berwarna kecoklat-coklatan, berbintik-bintik, yaitu dari ciri-ciri dari tanah padi yang mengalami keasaman tanah. Nah, ini si aquabase gunanya untuk memulihkan ya, untuk mencegah preventif dan kuratif. Preventif pencegahan lebih bagus di tanaman sehat, dan kuratif penyembuhan setelah terkena serangan keasaman tanah tadi. Tapi sifatnya menyembuhkan, bukan daun yang tua tadi terserang keasaman tanah akan pulih hijau kembali, bukan. Jadi dia akan mengeluarkan tunas baru lagi, nah tunas baru inilah yang sehat. Yang sudah terjadi keasaman tanah, dia akan mati dengan sendirinya. Oyot ataupun akar 3 hari dari penyemprotan, dia akan mengeluarkan oyot baru, akar baru. Nah, itulah yang dijaga untuk agar tidak terjadi keasaman tanah. Dipulihkan dulu akarnya, disehatkan dulu, setelah sehat baru bisa memakan tanaman atau makan pupuk di dalam tanah. Ini fungsi aquabase. Kalau tanaman sehat ya, untuk pencegahan dari awal, aquabase disarankan 4 kali penyemprotan dalam 1 musim. Umur 7 hari, 15 hari, 25 hari, dan 40 hari. Seminggu sekali interval penyemprotan dengan dosis 4 tutup ini atau 50 mili ya penyemprotannya. Jadi diusahakan dalam 1 musim 4 kali penyemprot. Di awal penyemprotan umur 7 hari, diulangi 15 hari, 25 hari, dan 40 hari. Dan lebih sering pun tidak masalah, yang penting tidak melebihi dosis. Kami sarankan penggunaan per tangkinya 4 tutup atau 50 mili, lebih kurang 50 mili. Nah, untuk kawan-kawan petani di musim MP3 dan MP1 kemarin ini, banyak yang menggunakan dosis 100 mili. Biasa mereka menggunakan di dalam tutup ini ada takaran ya, 100 mili, itu digunakan per 1 tangkinya. Dan mereka mengulangi dalam 1 minggu 2 kali nyemprot, artinya 3 hari sekali itu dilakukan penyemprotan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah bapak-bapak semua yang menggunakan aquabase, padinya terserang keasaman tanah ya, daunnya kuning, daun tuanya berwarna kuning, lama-lama berwarna coklat, dia akan mengeluarkan tunas baru lagi. 3 hari dari penyemprotan pertama sudah kelihatan hasilnya. Ini aquabase. Makanya setiap penyemprotan selalu gunakan aquabase untuk melindungi tanaman, akar, batangnya, anakan banyak, dan daunnya lebar-lebar seperti daun serai untuk proses fotosintesis. Nanti sampai ke pertumbuhan generatif, itu akan berfungsi dari daunnya tadi.
Makanya ayo kita berbudidaya tanaman padi sehat, tapi petani harus cerdas, mikir, kata Cak Lamto. Oke ya, pembahasan selanjutnya mengenai insektisida. MT3 dan MT1 kemarin banyak serangan terjadi dari hama ureng, hama sundep, itu ya, hama penggeret batang, dan yang ketiga pada ambles disebabkan kasaman tanah. Ini mohon maaf, banyak petani salah praktek penggunaan insektisida dan kurang pemahaman. Contoh seperti di video tadi yang saya masih ada di sawah, ya, itu saya perlihatkan hama penggeret batang alias sundep. Awalnya terjadi sundep hama penggeret batang dari serangan keper. Nah, untuk mengendalikan ini hama sundep dan hama keper berarti harus menggunakan, nah betul, insektisida. Insektisida pun dibagi menjadi dua, insektisida racun kontak, insektisida racun sistemik. Jadi untuk mengendalikan yang hama sundep, hama penggeret batang, bapak-bapak menggunakan yang mana? Nah betul, insektisida cara kerjanya sistemik, ya, yang di dalam batang. Jadi yang di luar batang, hama di luar batang seperti kupu-kupu, kaper, penyebab dari sundep tadi, gunakan yang racun ya, kontak. Jadi bisa diobros, dimik menjadi satu, racun sistemik dan racun kontak jadikan satu, itu enggak apa-apa ya. Yang penting dibaca bahan aktifnya, bisa enggak diformulasikan atau dimik menjadi satu, diaplikasikan menjadi satu, diaduk menjadi satu, bisa atau tidak, kita pelajari seperti itu. Nah, dari kami menyarankan penggunaan insektisidanya untuk racun insektisida sistemik untuk mengatasi yang sundep tadi, gunakan bahan aktifnya Dimehipo. Contoh mereknya seperti Marathon, Spontan, Take Over, itu masih banyak ya, Narahipo segala macam, itu masih banyak merek. Kami sarankan menggunakan bahan aktif Dimehipo dengan dosis 150 ml per tangki. Dicampurkan dengan apa? Dimix dengan apa? Ini dari produk Manunggalang mengeluarkan Yingno namanya. Ini racun kontak, 2 bahan aktif imidacloprid dan bifenthrin. Ini bisa digunakan bersamaan dengan insektisida Dimehipo tadi. Dimehipo menggunakan dosis 150 ml per tangki, Yingno ini menggunakan dosis 10 ml per tangki, diaduk jadi satu dengan bahan aktif Dimehipo untuk mengendalikan yang namanya hama penggeret batang ataupun sundep dan kaper penyebab dari terjadinya sundep tadi, dioplos jadi satu, bisa jadi di luar kena, di dalam pun kena. Itu kami sarankan. Jadi coba kita pahami mengenai penggunaan insektisida dan hama yang menyerang dari tanaman kita pelajari dulu. Obat loro weteng, ya, loro weteng, ya, obatnya loro weteng. Ojo loro weteng, berarti obat loro sirah kan nggak masuk. Itu yang akan kami berikan informasi ke kawan-kawan petani semua. Jadi jangan sampai menyerahkan orang lain, karena kita sendiri belum tahu apa yang benar yang kita lakukan itu tadi, ya. Nah, kami pelajarkan, mempelajari, tapi kami juga menerima sharing informasi dari kawan-kawan semua. Oke ya. Jadi kena wereng, kena sundep, hama penggeret batang, gunakan racun sistemik. Penyebab dari sundep awalnya dari keper, kupu-kupu, gunakan yang bahan aktif metomil atau bahan aktifnya dari si Yingno, imidacloprid dan bifenthrin. Oke ya. Dan selanjutnya untuk hama wereng, ya bapak-bapak semua. Jadi di musim kemarin banyak mengatakan, oh padiku ambles terkena wereng, oh padiku ambles terus serang sundep. Nah kan berbeda hama serangannya, tapi bahasa satu ujungnya terakhir yang digunakan ambles. Makanya kita pelajari kenapa sampai terjadi padi ambles. Oh kena wereng, berarti obatnya insektisidanya yang untuk menggunakan yang khusus untuk mengendalikan yang namanya wereng. Contoh dari produk kami namanya Yingno. Ini untuk wereng bisa kita ular gerayak, penggulung daun, warang sangit, lalat buah, ini bisa ya wereng dengan dosis 10 ml per tangkinya. Tapi bisa juga bapak-bapak menggunakan
salon, tapi harus bijaksana karena dalam satu musim hanya 10 kali kita menggunakan insektisida dengan paratit tinggi. Setelah itu ya dirotasi menggunakan paratit yang lain. Seperti musim ini, hari ini menggunakan Hexalon, mungkin besok menggunakan Igno, itu besoklah kalau ada orangnya lagi menggunakan Plenum. Silahkan kembali ke bapak-bapak semua, yang penting hamanya orang diobati juga insektisida yang bisa mengendalikan pereng. Oke ya, pemahamannya seperti itu. Jangan-jangan bapak-bapak melihat itu terus terang sundep, ya toh, diobat dengan obat pereng. Karena pemahamannya semakin mahal racun, semakin mahal insektisida, kawan-kawan petani beranggapan bisa mengatasi semua hama. Tidak selalu, Pak. Ya, makanya kita baca bahan aktif dan kegunaannya dulu. Oke ya. Dan selanjutnya dari penjelasan kami akan menjelaskan obat buah atau pupuk buah ataupun booster padi, booster buah ya, untuk semua tanaman yang mengeluarkan buah. Kami punya produk Jum 2 atau Juminto dan Jum 6 ataupun Juminem. Si Jum 2 ini mengandung kalium 75%. Fungsinya untuk membobotkan gabah, pengisian gabah, menipiskan kulit gabah sehingga buahnya atau gabahnya mentes. Waktu diproses gabah menjadi beras akan masuk. Ini ya gunaan dari Jum 2, kandungan kalium 75%. Terus yang kedua, Jum 6, Juminem atau dibaca Juminem. Ini fungsinya banyak ini. Ada hormon pengisian buah anti-ampian, ada hormon untuk pertumbuhannya, ada hormon pemecah sel, dan untuk pengisian buah anti bogang. Biasanya padi kan banyak yang gabuk, bogang, nggak ngisi separuh. Ini salah satunya. Jadi Juminem dipasangkan dengan Juminto, Jum 2. Di waktu kapan penggunaannya? Di waktu jempol 1-2. Apa kalau bahasa Jawanya mecuti sampai 2 jempol 10 semprotkan. Si Jum 2 ini menggunakan dosis 50 gram atau 2 sendok makan dulu. Si Jum 6 atau Juminem pakai dosis 12,5 mili atau 3 tutupnya ini ya, digunakan bersama Juminto dan Juminem. Tapi sebelum digunakan si Juminemnya dikocok dulu ya. Nah, setelah dikocok baru kita takarkan di dalam tangki. Dosis dari Juminem, saya ulangi ya, dosis dari Juminem 12,5 mili atau 3 tutupnya ini. Sedangkan Jum 2 atau Juminto pakai dosis 2 sendok makan atau 50 gram. Nah, terus diulangi kembali ya, setelah pari temungkul atau mulai pengisian primordia ya, sudah mulai pengisian, gunakan sama dengan yang teknik di awal. Jum 2-nya 50 gram atau 2 sendok makan. Si Juminem pakai 3 tutup ini, sekitar lebih kurang 12,5 mili. Oke guys ya, jadi penjelasan saya cukup sekian dulu. Karena ini sudah dibuatkan kopi oleh Pak Daseno, dikasihkan snack, nggak etis, nggak enak kalau kita nggak makan, sudah diberikan rezeki. Oke, cukup sekian dulu penjelasan dari saya. Sembari nanti saya keliling ke tanaman padi petani semua, saya akan mendengarkan informasi dari kawan-kawan petani, kawan-kawan petani, apa sih yang menjadi kendala. Kita akan menerima kritik yang mengkritisi pekerjaan kami, yang mengkritisi produk kami, tapi mereka akan pengen belajar lebih banyak lagi. Kami terima dengan lapang dada. Kami sangat senang sekali membantu seperti itu. Tidak harus menggunakan produk kami, pokok intinya ya, tidak harus membeli produk kami. Yang penting petani paham dengan tanamannya masing-masing. Mikir kata cara untuk kembali. Oke, terima kasih kepada semua sahabat Mas Petani yang ada di Indonesia. Hari ini saya dengan Pak Daseno, kami di Desa Sukoharjo Tempek, BK0 di Blitar, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Kami cukupkan sekian. Salam petani, salam manunggaling alam, salam sejahtera petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.